Pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Sekarang kita masuk dalam sesi renungan kita hari ini. Dan adapun renungan kita hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang 16 ayat yang ke-30. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja kota itu dan seluruh orang yang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16 dengan judul perikop Simson mati. Jadi pada perikop ini diceritakan bagaimana akhirnya Simson mati. Simson mati dengan cara yang cukup mengenaskan, yaitu ketika dalam kondisi tertawan, matanya dicungkil, kemudian dia menjadi bahan tertawaan, bahan olok-olok bagi semua raja-raja kota orang Filistin bersama dengan rakyatnya waktu perayaan buat dewa mereka, yaitu dewa Dagon. Dan dengan kondisi tersebut, Simson memohon pertolongan kepada Tuhan untuk diberikan kembali kekuatannya dipulihkan, sehingga dia bisa merubuhkan bangunan tersebut dan mati bersama-sama dengan orang Filistin. Tetapi sebelum kita berbicara tentang kematian Simson, kita harus lihat dulu kenapa Simson bisa menjadi sekonyol ini. Kenapa Simson bisa menjadi seorang tawanan, menjadi bahan olok-olok. Di sini diceritakan bagaimana Simson dalam kondisi buta diajak ke tengah panggung pertunjukan untuk melawak bagi orang-orang Filistin. Kalau kita melihat bahwa sumber kejatuhan daripada Simson adalah ketika dia jatuh cinta kepada Delila. Yang menjadi permasalahannya adalah dia membuka rahasianya kepada Delila. Satu hal yang saya tangkap pada kasus ini, apabila teman-teman membaca kitab Hakim-Hakim pasal 16, diceritakan bahwa bagaimana Simson ketika tinggal bersama-sama dengan Delila, benar-benar Simson ini dikuasai oleh Delila. Hal yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa hidup kita itu sebenarnya tidak bisa menyembah dua Tuhan. Kita selalu dikuasai oleh salah satu atau hal yang terpenting dalam hidup kita. Kalau Simson, pada kasus ini kita melihat bahwa Simson tidak lagi dikuasai oleh Tuhan. Simson dikuasai oleh Delila, sehingga Simson takluk kepada Delila dan membuka rahasianya, yaitu rambutnya apabila dicukur, kekuatannya menjadi lemah. Sama halnya dalam kehidupan kita. Setiap kita punya kelemahan masing-masing. Setiap kita kadang-kadang punya Tuhan-Tuhan dalam hidup kita. Apa itu Tuhan-Tuhan dalam hidup kita? Bisa jadi pacar kita. Sekarang ada begitu banyak orang yang bisa dibilang bucin. Ketika bucin melakukan apapun demi pacarnya, melupakan segala sesuatu demi pacarnya. Hati-hati, ketika melakukan ini kita telah menganggap atau menuhankan dan dikuasai oleh pacar kita. Atau mungkin hobi kita. Kita melakukan segala sesuatu, kita tinggalkan apapun demi hobi kita. Hati-hati, pada saat yang bersamaan kita telah membuat hobi kita menjadi Tuhan kita, atau pekerjaan kita, atau mungkin bisnis kita. Ada begitu banyak orang rela lakukan apapun, tinggalkan apapun demi bisnis. Berhati-hati, karena bila kita melakukan hal tersebut, maka kita tanpa kita sadari telah menyembah Tuhan lain, telah menyembah Allah lain dalam hidup kita dan meninggalkan Tuhan. Pada kasus ini kita melihat Simson dikuasai oleh Delila. Simson tanpa sadar menyembah atau mempertuhan Delila dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Yang kita lihat bahwa Tuhan undur daripada Simson. Dan resiko daripada ketika Tuhan undur dari Simson, maka Simson kehilangan kekuatannya. Bukan cuma kehilangan kekuatannya, Simson juga kehilangan panggilan hidupnya. Apa panggilan hidup Simson sebenarnya? Panggilan hidup Simson sebenarnya adalah memukul balik orang Filistin supaya orang Filistin tidak menindas orang Israel. Itu tujuan awal kehidupan Simson. Tetapi begitu Tuhan undur dari hidupnya, karena Simson mempertuan Delila tanpa sadar, dikuasai oleh Delila, maka Tuhan undur yang pertama. Yang kedua, Simson kehilangan apa yang menjadi tujuan hidup awalnya. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan undur dan Simson kehilangan apa yang menjadi tujuan awal dia diciptakan oleh Tuhan? Dia masuk penjara. Dia ditawan,
Dia bekerja pada batu kilangan, jadi tukang giling. Ya, yang kedua, kemudian matanya dicongkil, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan yang paling hina adalah ketika dia menjadi bahan olok-olok dan menjadi bahan lawakan bagi orang Filistin. Teman-teman bisa bayangkan, seorang nazir Allah yang ditakuti oleh semua orang Filistin, yang disegani oleh orang Israel, menjadi bahan olok-olokan, bahan lawakan. Sungguh, ini adalah kejadian yang sangat tragis. Tetapi, makanya saya bilang, Tuhan kita itu baik banget, panjang sabar, dan sayang banget sama kita. Sungguh pun, Simson dalam keadaan titik yang paling nadir, udah gak punya harga diri. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan, pulihkanlah kekuatanku, supaya aku bisa membalaskan kedua mataku, dan tentu saja membalaskan atau mengalahkan orang Filistin pada waktu itu. Sekali lagi, Tuhan kita yang penuh kasih, yang panjang sabar itu memenuhi apa menjadi panggilan Simson. Dia memberikan kekuatan kepada Simson, dan yang paling penting, mengembalikan tujuan awal kenapa Simson ada, yaitu memukul balik orang Filistin. Dan kita melihat kejadian Nats yang barusan kita baca ini, bagaimana Simson akhirnya merubuhkan gedung itu dan menyebabkan ada begitu banyak orang Filistin mati. Bahkan Alkitab mencatat orang yang mati dibunuh oleh Simson pada masa matinya itu lebih banyak dibanding pada masa hidupnya. Apa yang kita lihat? Ketika Tuhan memulihkan kekuatan Simson, Tuhan juga memulihkan tujuan atau destiny daripada Simson, yaitu memukul orang Filistin kalah. So, pelajaran apa yang kita bisa petik pada pagi hari ini, teman-teman? Pelajaran yang bisa petik mungkin begini. Semua kita bisa melakukan kesalahan. Semua kita bisa melakukan dosa. Dan ingat, dosa, kesalahan yang kita buat kepada Tuhan, itu membuat kita tidak memiliki kuasa. Itu yang pertama, kita tidak memiliki kekuatan. Yang kedua, itu menjauhkan kita daripada destiny atau tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Jadi dua hal ini, berhati-hati. Ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh hal asing, maka kita akan kehilangan kekuatan kita, dan kita akan kehilangan apa yang menjadi tujuan hidup kita, yang sebenarnya Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Dan bagaimana mendapatkan kedua poin ini? Untuk mendapatkan kedua poin ini adalah bertobat. Ya, klasik. Bertobat. Berseru kepada Tuhan. Memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena itu satu-satunya jalan supaya kekuatan kita atau potensi kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, tujuan awal kita, destiny yang harus kita penuhi, yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita, digenapi. Tapi jangan sampai kayak Simson. Buat saya, Simson adalah sebenarnya satu buah kisah yang tragis. Walaupun sebenarnya bagus sebenarnya. Tetapi kenapa saya bilang tragis? Karena Simson kekuatannya dipulihkan, tujuan hidupnya dikembalikan, tetapi juga dia mati pada saat itu juga. Teman-teman, dengar baik-baik, berhati-hati, hargai waktu kita, hargai waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kalau hari ini kau terikat akan sebuah dosa, kau merasa apabila engkau melakukan cara hidup yang sama yang seperti ini terus-menerus, dan hidupmu tidak damai sejahtera, dan engkau merasa bahwa hidupmu tidak maksimal, bertobat yuk. Kembali kepada Tuhan, cari Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Karena sekali lagi, Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyayangi kamu, kesalahan apapun, sebesar apapun kesalahan yang kamu buat, Tuhan sayang tetap sama kita. Apabila kita bertobat, maka Tuhan akan memulihkan kekuatan kita, kemampuan kita, semua potensi yang kita miliki. Dan yang paling penting, Tuhan mengembalikan apa yang menjadi destiny hidup kita. Tapi, kalau boleh, jangan kayak Simson lah. Artinya,
mati saat itu juga. Oleh karena itu memang selagi ada waktu, pergunakan waktu yang ada, bertobat. So, itu dia perenungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-76. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi. Jangan lupa membaca Alkitab kita bersama-sama secara utuh dan menyeluruh. Bye-bye.